Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu untuk share screen ya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Kami akan mempresentasikan untuk topik 2, ruang kolaborasi. Mata kuliahnya pembelajaran sosial emosional. Kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama Abdul Malik Ukromi, yang kedua Anis Magfiroh, yang ketiga Feral Sari, dan yang keempat Cinta Salsabila. Langsung saja, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yakni apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, guru harus menguasai kompetensi sosial yang lebih baik daripada peserta didik. Yang kedua, guru harus mempersiapkan strategi dan susunan kelas yang baik agar peserta didik bisa mengembangkan interaksi sosial mereka. Yang ketiga, guru harus mentransformasikan berbagai kompetensi tersebut kepada peserta didik sehingga mereka mampu meraih sukses dalam dunia profesi dan kehidupan sosial di masa depan. Selanjutnya, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Guru menjumpai peserta didik yang sering terlambat berangkat ke sekolah. Guru yang memiliki self-management yang baik akan mencari penyebab peserta didik selalu terlambat ketika mengikuti jam pelajaran. Nah, setelah guru melakukan pendekatan dan mencoba untuk mencari tahu alasan keterlambatannya, ternyata setiap pagi peserta didik itu selalu menyempatkan diri untuk mencuci piring karena ibunya telah meninggal, sehingga dia memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerjaan rumah. Setelah itu barulah guru mempertimbangkan keputusan yang bertanggung jawab untuk peserta didik dan memberikan solusi yang terbaik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Abdul Malik. Kepada Mas Abdul Malik, saya persilakan. Ya, terima kasih, Mbak Vera. Nomor tiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Peran sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, tempat menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Yang kedua, melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Tantangan sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Pertama, kebanyakan sekolah selama ini masih terlalu fokus pada pengetahuan akademik. Guru perlu belajar memahami, mengelola, dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional dalam dirinya. Guru harus berani menjadi agen perubahan dan teladan bagi seluruh warga sekolah. Lanjut, Mbak Vera. Nomor 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, di mana perkembangan karakteristik peserta didik merupakan hasil dari interaksi dan berbagai faktor lingkungan yang ada di sekitar yang pastinya belum tentu sama antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan tersebut tentunya mempengaruhi penerapan dalam hal pembelajaran sosial emosional. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi dan peran serta baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah dalam membentuk karakteristik peserta didik yang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik.
Baik, terima kasih Mas Abdul Malik. Selanjutnya kami akan mempresentasikan untuk presentasi yang kedua, yakni sebentar, mengenai tentang film Laskar Pelangi ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan dalam lembar kerja 2.5. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Pertanyaan yang kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Nah, di sini contoh film lain yaitu Sekolah Rimba. Dan yang keempat, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yakni pada film Sekolah Rimba. Baik, pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Anis Magfirah. Kepada Mbak Anis kami persilakan. Mohon maaf karena kendala teknis, jadi coba silakan Mbak Anis. Baik, terima kasih Mbak Vera. Saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama. Hal penting yang muncul di pikiran saya pertama kali saat menonton film Laskar Pelangi adalah semangat dan daya juang yang tinggi dari guru maupun peserta didik untuk tetap belajar di tengah keterbatasan tempat, sumber belajar maupun media belajar. Film ini memberikan gambaran tentang sikap pantang menyerah dalam menjemput impian. Adanya sikap persahabatan yang tanpa membedakan latar belakang peserta didik dan peran guru yang profesional tanpa pamrih dalam mencerdaskan anak didiknya. Saya merasakan gejolak emosi yang mendalam bahwa keterbatasan yang ada di sekitar tidak menjadi penghalang untuk belajar dan menjemput impian, serta selalu berperan menjadi guru yang profesional. Lalu apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, setelah saya menonton film tersebut, hal yang bisa saya pelajari dari film tersebut adalah uh, pertama, guru harus punya sikap peduli secara lahir dan batin pada peserta didik. Hal ini akan mendorong peserta didik untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat maupun mengekspresikan diri. Yang kedua, guru harus dapat mengelola emosi dengan baik karena mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana cara pembelajaran itu dapat diterima oleh peserta didik. Dengan peserta didik belajar di situasi yang menyenangkan dan suasana kondusif, maka peserta didik tidak akan merasa terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Anis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Kepada Mbak Sinta, saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Ketiga, guru harus dapat menentukan tujuan pembelajaran yang dicapai dan memberikan pemecahan masalah yang ideal, serta adanya pemberian motivasi untuk melakukan pembelajaran dengan guru mengetahui tujuan pembelajaran dan makna kegiatan pembelajaran, maka guru dapat menikmati atau ikhlas dalam mengajar. Sama halnya bagi peserta didik yang mengetahui tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, maka peserta didik akan lebih bersemangat. Kemudian Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah film ini menceritakan kisah seorang guru yang berjuang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak suku anak dalam di pedalaman hutan Sumatera. Kemudian, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional?
Hal yang bisa saya pelajari dari film Sekolah Rimba adalah adanya sikap tangguh dalam menghadapi tantangan di alam untuk belajar dan pentingnya sikap saling menghargai antar sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Melalui ketersediaan isi alam semesta yang ada, tetap dapat dijadikan sumber dan media belajar untuk menumbuhkan pengetahuan maupun keterampilan peserta didik. Hubungan sekolah rimba dengan pembelajaran sosial emosional adalah adanya proses penyaluran emosi positif dari guru pada peserta didik seperti empati, pengelolaan perasaan dalam diri anak, bentuk kesadaran yang timbul setelah mendapatkan pengalaman pembelajaran, dan keterampilan berpikir kritis dalam mengamati maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak baik.